Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah kabar kalian baik-baik saja? Bapak harap kabar kalian baik-baik saja sehingga dapat menyimak pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, seperti biasa, sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita masuk ke dalam materi, seperti biasa kalian mengisi daftar hadir terlebih dahulu yang Bapak sudah share di Google Classroom. Bapak juga sudah menyertakan linknya. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang teks hikayat. Apa itu teks hikayat? Hikayat merupakan salah satu karya sastra lama yang memiliki bentuk prosa yang di dalamnya mengisahkan mengenai kehidupan dari keluarga istana, kaum bangsawan, ataupun juga orang-orang ternama dengan segala kegagahan, kehebatan, kesaktian, ataupun kepahlawanannya. Selain dari itu, dalam hikayat tersebut juga diceritakan mengenai kekuatan, mukjizat, dan semua tentang keanehannya. Dan juga di sini ada fungsi hikayat. Fungsi hikayat sebagai pembangkit semangat, penghibur, pelipur lara, atau juga hanya untuk pemakaian sebuah pesta. Hikayat sendiri memiliki struktur. Struktur teks hikayat ada 6. Yang pertama, abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan kode. Apa itu abstraksi? Mungkin ada yang tahu? Baik, akan Bapak jelaskan ya sedikit. Abstraksi merupakan ringkasan ataupun inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian-rangkaian peristiwa atau bisa juga gambaran awal dalam cerita. Terus yang selanjutnya, orientasi adalah bagian teks yang berkaitan dengan waktu, suasana, maupun tempat yang berkaitan dengan hikayat tersebut. Terus yang ketiga, komplikasi berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Pada bagian ini, kita mendapatkan karakter ataupun watak tokoh cerita, sebab kerumitan mulai bermunculan. Berarti di komplikasi ini mulai sedikit agak klimaks ya dalam teks hikayat tersebut. Terus selanjutnya yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi sendiri konflik yang terjadi yang mengarah pada klimaks mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Terus selanjutnya resolusi. Pada bagian ini si pengarang mengungkapkan solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh tokoh. Jadi ini sudah mendapatkan solusi untuk permasalahan yang tadi ya. Terus yang selanjutnya yang keenam, kode. Ini merupakan nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari suatu teks cerita oleh pembacanya. Terus selanjutnya ya, ciri-ciri dan karakteristik hikayat. Mungkin kalian semua ada yang tahu ciri-ciri dan karakteristik hikayat. Baik, nomor 1 ya, bahasa. Bahasa yang digunakan pada hikayat itu adalah bahasa Melayu lama. Terus yang kedua, istana Saint-Tries. Pusat ceritanya itu berada di dalam lingkungan istana. Terus pralogis atau kemustahilan, banyak cerita
yang terdapat pada hikayat tidak bisa untuk diterima oleh akal. Contohnya seperti bayi lahir disertai pedang dan panah, seorang putri yang keluar dari gendang. Terus yang keempat, statis. Dalam hikayat ini memiliki sifat yang kaku dan juga tetap. Terus selanjutnya yang nomor 5, kesaktian. Seringkali kita dapat menemukan kesaktian pada para tokoh dalam hikayat. Contohnya seperti Syekh Peri mengalahkan Garuda yang mampu untuk merusak sebuah kerajaan. Terus raksasa memberi sarung kesaktian untuk dapat mengubah wujud serta kuda hijau. Terus selanjutnya anonim. Anonim berarti tidak diketahui dengan secara jelas nama pencerita atau pengarangnya. Yang ketujuh, arkais. Menggunakan kata arkais, bahasa yang digunakan masa lampau, jadi jarang dipakai atau tidak lazim digunakan dalam komunikasi pada masa kini. Contoh hatta, maka, titah, peti, bejana, dan lain-lainnya lagi ya. Selanjutnya unsur-unsur hikayat. Yang pertama, unsur intrinsik. Poin pertama tema, poin yang kedua latar, yang ketiga alur, yang keempat amanat, yang kelima tokoh, yang keenam sudut pandang, terus yang ketujuh gaya. Dan juga tadi kan ada unsur intrinsik, di sini juga Bapak menjelaskan unsur ekstrinsik. Apa itu unsur ekstrinsik? Unsur ekstrinsik pada hikayat ini bahasanya berhubungan dengan latar belakang atau background cerita. Contohnya seperti latar belakang agama, adat, budaya, serta lain sebagainya. Unsur ekstrinsik ini juga berkaitan dengan nilai norma atau kehidupan dalam cerita. Contohnya ialah seperti nilai moral, nilai agama, terus nilai sosial, nilai budaya, dan lain-lain ya. Nilai-nilai dalam hikayat, nilai-nilai kehidupan tersebut dapat berupa nilai religius atau agama, moral, budaya, sosial, edukasi atau pendidikan, dan estetika atau keindahan. Berarti ini di dalam hikayat tersebut, dalam teks hikayat itu terdapat nilai-nilai kehidupan ya teman-teman. Dan ini nilai-nilai dalam hikayat yang sudah tertera pada PPT. Terus selanjutnya jenis-jenis hikayat. Jenis-jenis hikayat dibedakan menjadi 2, yakni 1. Jenis hikayat berdasarkan isinya dan jenis hikayat berdasarkan asalnya. Apa itu jenis hikayat berdasarkan isinya? Mungkin ada yang tahu. Jenis hikayat berdasarkan isinya yaitu ada cerita rakyat, epos India, cerita dari Jawa, cerita-cerita Islam, sejarah dan biografi, dan juga cerita berpingkat. Terus yang kedua, jenis hikayat berdasarkan asalnya. Ada poin pertama yaitu Melayu asli. Contoh hikayat Melayu asli yaitu diantaranya hikayat Hang Tuah atau bercampur unsur Islam. Terus ada hikayat Si Miskin. Di sini juga bercampur unsur Islam. Dan ada hikayat Indra Bangsawan. Terus yang poin kedua, pengaruh Jawa. Contohnya
untuk hikayat yang memiliki pengaruh Jawa diantaranya sebagai berikut, yakni hikayat Panji, Semirang, hikayat Cekel Weneng Pati, ya dan sebagainya ya. Terus yang selanjutnya pengaruh India, contohnya hikayat pengaruh India diantaranya adalah hikayat Sri Rama dari cerita Ramayana dan hikayat Perang Pandawa dari cerita Mahabharata. Terus poin yang selanjutnya pengaruh Arab Persia. Contoh dari pengaruh Arab Persia sendiri diantaranya sebagai berikut, hikayat Amir Hamzah, pahlawan Islam, hikayat Bakhtiar, hikayat 1001 Malam. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk kalian semuanya. Jika ada kekurangan, Bapak mohon maaf. Dan tetap jaga kesehatan kalian. Sekian dan terima kasih.